Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Indriani Asih. Kali ini kita akan membahas atau belajar semua tentang ibu hamil. Hal yang berkaitan tentang ibu hamil pasti banyak sekali ya. Dan belajar kita kali ini fokus pada ketidaknyamanan ibu hamil. Bagi ayah ataupun bunda ataupun orang yang awam pasti akan bertanya-tanya apa sih yang sering dirasakan oleh ibu hamil? Yang dirasakan oleh ibu hamil selain rasa senang, ada hal-hal lain yang dirasakan ketika hamil mulai dari trimester pertama sampai trimester ketiga menjelang persalinan. TM 1-3 atau trimester pertama sampai ketiga merupakan periode kehamilan yang dibagi menjadi 3. Trimester pertama 1-3 bulan, dari konsepsi atau pembuahan usia kehamilan 0-12 minggu. Trimester kedua dari 4-6 atau 7 bulan, yaitu usia kehamilan 13-28 minggu. Trimester ketiga 7-9 bulanan sampai bayi itu lahir, antara usia kehamilan 29 minggu sampai 40 minggu. Yang dimaksud dengan ketidaknyamanan ibu hamil merupakan keadaan dan atau perasaan tidak nyaman bahkan tidak menyenangkan bagi kondisi fisik ataupun mental ibu hamil. Ketidaknyamanan yang akan ibu rasakan pada trimester pertama yaitu mual muntah, mudah lelah, pusing, hipersaliva, heartburn. Dan tentunya ada ketidaknyamanan lain yang dirasakan ibu hamil. Mual dan bahkan muntah yang dirasakan ibu pada trimester pertama disebabkan oleh peningkatan kadar hormon selama kehamilan. Meningkatnya kadar estrogen dapat memicu meningkatnya asam lambung. Dan selama kehamilan ada hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin yang meningkat selama awal kehamilan yang akan memicu terjadinya mual dan muntah pada ibu hamil. Cara mengatasinya yaitu ibu disarankan untuk makan sedikit tapi sering, mengurangi makanan berminyak, pedas ataupun asam, mencukupi waktu istirahat, memakai pakaian yang nyaman dan tidak ketat, menghindari bau makanan atau minuman yang dapat memicu mual, menghirup bau-bau alami seperti bau jeruk, ataupun dapat menggunakan minyak kayu putih ataupun minyak telon untuk mengurangi mual. Bumil juga dapat minum air jahe hangat untuk mengurangi mual. Dan yang paling penting, tunggu perut kita mencerna makanan setelah makan dan hindari berbaring setelah makan. Minimal 1 jam. Keluhan selanjutnya adalah ibu akan mudah lelah. Mudah lelah karena melonjaknya hormon progesteron di awal kehamilan yang bisa membuat ibu merasakan lelah dan mengantuk. Hal ini karena tubuh sedang bekerja keras untuk menunjang pertumbuhan janin di dalam kandungan dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Meski ibu hamil mudah kelelahan, bukan berarti ibu dilarang untuk melakukan aktivitas sama sekali ya bun. Jangan lupa untuk tetap berolahraga ringan dan berjalan-jalan santai atau melakukan aktivitas yang ringan-ringan untuk meningkatkan stamina bunda. Bila tidak biasa olahraga, konsultasikan dengan dokter kandungan dan tanyakan olahraga jenis apa yang bisa bunda lakukan saat hamil. Dan pastikan juga ibu hamil mendapat asupan zat besi dan asam folat yang cukup, karena kekurangan nutrisi akan memicu terjadinya anemia pada ibu, yakni kondisi yang dapat menyebabkan ibu menjadi lemas dan sangat lelah. Tips untuk ibu hamil yang mudah lelah yaitu melakukan pemeriksaan kadar zat besi untuk mengetahui ibu mengalami anemia atau tidak, menganjurkan ibu untuk beristirahat di siang hari. Bunda juga harus minum lebih banyak dari biasanya ya bun, dan bunda juga perlu olahraga ringan atau aktivitas ringan, hindari aktivitas terlalu berat ya bun. Lanjut, keluhan selanjutnya adalah pusing. Ketidaknyamanan pusing bisa disebabkan oleh pembuluh-pembuluh darah yang melebar dan menurunnya tekanan darah. Keadaan ini juga mungkin bisa terjadi karena gula darah ibu hamil yang menurun, karena pada saat ini ibu sedang beradaptasi dengan metabolisme tubuh yang berubah karena proses kehamilan. Jika mengalaminya, ibu hamil disarankan untuk menghindari berdiri terlalu lama, berdiri secara perlahan setelah duduk atau tiduran, dan hindari aktivitas fisik berat ya bun. Bila pusing tiba-tiba muncul saat berdiri, ibu dianjurkan untuk beristirahat sejenak dengan berbaring di sisi kiri tubuh ibu atau miring kiri. Istirahat dan tidur yang cukup serta menghilangkan stres dapat mengurangi pusing. Ibu hamil mengurangi aktivitas dan menghemat energi untuk mencegah pusing ya bun. Ibu juga jangan melewatkan waktu makan, karena telat makan bisa menyebabkan pusing. Yuk lanjut, ketidaknyamanan selanjutnya adalah ibu merasakan hipersaliva atau produksi air liur yang berlebih, dan ibu hamil juga dapat merasakan heartburn atau rasa panas terbakar di dada.
Hipersaliva pada saat hamil disebabkan karena adanya peningkatan hormon-hormon tertentu pada kehamilan. Pada dasarnya, peningkatan produksi air liur atau hipersaliva ini merupakan hal yang relatif wajar dan tidak berbahaya baik untuk ibu maupun janin. Tetapi pada kasus tertentu, ini membuat ibu hamil tidak nyaman. Tidak ada salahnya kalau Bunda mencoba beberapa hal sebagai berikut ya Bun. Hindari mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan bertepung. Bunda juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan mulut secara teratur ke dokter gigi untuk mencegah infeksi gigi atau mulut. Bunda juga sebaiknya rajin menyikat gigi ya Bun. Atau kalau bisa menggunakan obat kumur. Jagalah agar tubuh Bunda tetap terhidrasi dengan minum banyak air. Ini juga membantu menelan air liur berlebih yang diproduksi. Bunda bisa mengunyah permen tanpa gula, mengunyah permen karet atau permen yang akan membantu mengalihkan perhatian air liur berlebih. Selanjutnya, heartburn adalah suatu kondisi di mana asam lambung naik dengan sensasi terbakar di sekitar dada bagian bawah hingga tenggorokan bagian bawah. Kondisi ini banyak dialami oleh ibu hamil. Heartburn saat hamil memang tidak berbahaya, namun akan mengganggu kenyamanan ketika kondisi ini terus berulang. Heartburn disebabkan karena pada masa kehamilan, produksi hormon progesteron akan semakin meningkat. Peningkatan kadar hormon progesteron ini bisa menjadi salah satu penyebab Bunda mengalami heartburn saat hamil. Masalah pencernaan yang melambat selama hamil dapat juga memicu terjadinya heartburn. Seiring perkembangan bayi dalam kandungan, rahim juga akan semakin membesar dan memberi tekanan pada perut. Tekanan tersebut dapat memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan dan menyebabkan heartburn. Cara mengatasi heartburn saat hamil, yaitu yang pertama itu menghindari makanan pemicu asam lambung. Makanan yang berlemak, yang berbumbu tajam, yang bercita rasa asam dan pedas, serta minuman yang mengandung kafein dan soda sebaiknya dihindari ya Bun. Yang kedua, minum air di sela makan. Untuk membantu melancarkan pencernaan dan meredakan rasa panas di dada, minumlah air di sela-sela makan. Tetapi minumlah air sedikit demi sedikit. Yang ketiga, mengunyah permen karet tanpa gula. Karena dapat membantu mengatasi heartburn saat hamil. Selanjutnya, Bunda juga bisa minum susu. Minum susu setelah makan atau saat mengalami heartburn dapat membantu meredakan nyeri maupun sensasi terbakar yang Bunda rasakan. Yang kelima, jangan berbaring setelah makan. Setelah selesai makan, hal yang paling enak dilakukan tentunya berbaring ya Bun. Namun kebiasaan ini ternyata dapat memicu terjadinya heartburn saat hamil. Posisi berbaring membuat asam lambung naik dengan cepat menuju kerongkongan. Oleh karena itu, setelah makan usahakan jangan berbaring dulu ya Bun. Yang keenam, kenakan pakaian yang sedikit longgar. Selama masa kehamilan, gunakanlah pakaian yang nyaman dan tidak terlalu ketat ya Bun. Karena menggunakan pakaian yang ketat akan membuat Bunda semakin tidak nyaman saat heartburn terjadi. Oke, lanjut ke ketidaknyamanan pada trimester 2 kehamilan ya Bunda dan teman-teman. Pada trimester kedua kehamilan, ibu hamil biasanya akan merasakan pusing. Cara mengatasinya, ibu hamil cukup dengan istirahat, menghindari berdiri secara tiba-tiba dari posisi duduk, menghindari berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama. Jangan lewatkan waktu makan ya Bunda-bunda. Dan berbaringnya miring ke kiri agar suplai oksigen ke dedek bayi lebih optimal ya Bun. Lanjut, keluhan selanjutnya yaitu sering berkemih. Penyebab dari ibu hamil yang sering berkemih adalah perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan. Perubahan hormon ini yang akan membuat aliran darah dan cairan ke ginjal menjadi lebih cepat, sehingga membuat ibu hamil jadi lebih sering berkemih. Selain itu, pertumbuhan janin di dalam kandungan dapat menekan kandung kemih. Kondisi ini tentunya juga menyebabkan ibu hamil jadi sering buang air kecil. Trik mudah untuk mengatasi sering pipis saat hamil adalah mengurangi minum sebelum tidur untuk mengurangi jumlah berkemih di malam hari ya Bun, namun tetap cukupi kebutuhan cairan di siang hari untuk mencegah terjadinya dehidrasi atau kurang cairan. Ibu hamil sebaiknya menghindari konsumsi minuman berkafein seperti teh, kopi, atau juga menghindari minuman soda karena jenis minuman ini bisa meningkatkan frekuensi berkemih. Dan selanjutnya, Bunda atau ibu hamil juga dapat melakukan senam Kegel untuk melatih dan menguatkan otot panggul. Latihan ini bisa membantu bumil mengontrol kandung kemih dan mengurangi frekuensi buang air kecil.
Jika keluhan sering buang air kecil yang bumil alami disertai dengan nyeri saat buang air kecil atau anyang-anyangan, urin beraroma tidak sedap, dan ada darah pada urin atau pipis bunda, segera periksakan ke dokter ya bun. Oke, keluhan yang dapat dirasakan oleh ibu hamil selanjutnya yaitu nyeri pinggang dan nyeri punggung. Sakit pinggang saat hamil umumnya disebabkan oleh perubahan pusat gravitasi tubuh. Karena perkembangan kandungan, ibu hamil perlu menyesuaikan postur tubuhnya ketika berdiri dan berjalan. Selain itu, perubahan hormon dan peregangan ligamen juga dapat terjadi sebagai proses alami tubuh dalam mempersiapkan persalinan. Peregangan ini dapat memicu timbulnya tekanan dan rasa sakit pada punggung bawah dan pinggang. Cara mengatasinya, ibu hamil dapat berolahraga atau berjalan-jalan, berjalan kaki, berenang, atau melakukan yoga. Lakukan semua gerakan dengan hati-hati ya bun, karena sendi tubuh saat hamil cenderung menjadi lebih longgar. Ibu hamil juga seharusnya memperbaiki posisi tidur yang mungkin salah. Saat hamil, posisi tidur ibu disarankan miring ke samping atau ke kiri, bukan telentang ya bun. Karena posisi miring ke kiri lebih mengoptimalkan aliran oksigen ke janin. Saat tidur dengan posisi miring, sebaiknya tekuk salah satu lutut dan tempatkan bantal di bawahnya. Letakkan juga bantal di bawah perut dan di belakang punggung. Gunakan juga bantal penyangga pada punggung saat berbaring atau duduk dalam waktu lama. Ibu hamil sebaiknya menghindari kebiasaan duduk dan berdiri terlalu lama. Karena ibu hamil lebih beresiko mengalami sakit pinggang jika terlalu banyak menghabiskan waktu untuk duduk atau berdiri, yang terlalu lama tentunya. Dan ibu hamil disarankan untuk menggunakan alas kaki yang datar ya bun. Ketidaknyamanan ibu hamil selanjutnya yaitu cairan vagina yang berlebih. Keluarnya cairan vagina atau keputihan yang terjadi saat hamil pada dasarnya merupakan hal yang sangat normal terjadi. Bahkan saat hamil keputihan bisa terjadi lebih sering dari sebelumnya loh bun. Oleh karena itu, ibu hamil tidak perlu mengkhawatirkan keputihan yang terjadi saat hamil. Kondisi ini terjadi karena saat hamil, leher rahim dan dinding rahim akan menjadi lunak dari biasanya. Hal ini akan menyebabkan tubuh secara otomatis akan melindungi bagian tersebut dengan cara mengirimkan lebih banyak aliran darah dan meningkatkan produksi cairan vagina. Selain itu, saat hamil juga terjadi peningkatan hormon estrogen yang turut serta meningkatkan produksi cairan vagina ini. Akan tetapi, jika keputihan saat hamil yang ibu hamil alami tidak normal seperti mengeluarkan bau dan berwarna, segera lakukan pemeriksaan ke dokter ya bun, karena kondisi ini dapat disebabkan oleh infeksi jamur dan harus segera diatasi ya bun. Cara mengatasi keluarnya cairan berlebih pada saat hamil yaitu ibu hamil harusnya sering mengganti celana dalam, terutama jika cairan keputihan terlalu banyak agar vagina tetap kering. Hindari menggunakan sabun yang mengandung pewangi dan antiseptik ya bun. Selalu bersihkan tangan sebelum dan sesudah menyentuh area kewanitaan. Serta membersihkan vagina dari arah depan ke belakang atau ke anus, jangan sebaliknya, karena bakteri dari anus bisa masuk ke vagina. Intinya, ibu hamil harus memelihara kebersihan alat reproduksinya dengan baik. Kita lanjut ke ketidaknyamanan trimester 3 selama kehamilan, yaitu ibu hamil akan merasakan kembung dan sendawa. Perut yang terasa kembung adalah gejala kehamilan yang cukup umum. Ini terjadi karena produksi hormon progesteron yang berlebihan demi mendukung kehamilan. Efek sampingnya, hormon ini akan melemaskan otot-otot di tubuh, termasuk otot-otot di usus. Alhasil, otot usus akan bergerak lebih lambat dan membuat pencernaan melambat, dan akhirnya gas juga ikut menumpuk di perut. Sering sendawa saat hamil terjadi karena kehamilan membuat perut ibu hamil kembung dan bergas. Ibu hamil dapat melakukan beberapa cara, yaitu perbanyak minum air untuk menghidrasi tubuh ibu hamil ya bun. Menghindari minuman tertentu seperti soda ya bun. Ibu hamil sebaiknya menggunakan pakaian yang nyaman dan longgar. Ibu hamil sebaiknya mengelola stres dengan baik, hindari stres dan pikiran yang berat ya bun. Bunda sebaiknya menghindari makanan yang bergas ya bun, seperti durian, nangka, brokoli, kembang kol, kubis, asparagus, dan kacang-kacangan. Ibu hamil juga harus makan secara perlahan-lahan,
Makan dan mengunyah secara perlahan juga bisa menjadi cara mengatasi sering sendawa saat hamil. Ibu hamil makan dengan porsi kecil untuk membantu mengurangi kelebihan gas dalam perut selama kehamilan. Ibu hamil pada trimester 3 juga merasakan keluhan sering berkemih. Apalagi di kehamilan trimester ketiga, rahim yang semakin membesar dan janin yang semakin turun masuk ke panggul akan menekan kandung kemih, sehingga ibu mengalami keluhan sering berkemih. Keluhan yang selanjutnya dirasakan oleh ibu hamil yaitu udem atau bengkak dan nyeri punggung. Pembengkakan yang dialami oleh ibu hamil yang biasanya terjadi di trimester ketiga, yaitu ketika cairan berlebih terkumpul di jaringan otot, terutama pada pergelangan kaki, telapak kaki, dan mungkin bengkak ringan di tangan. Cara mengatasi terutama kaki bengkak pada saat hamil yaitu, ibu dapat mengurangi asupan garam atau natrium, mengurangi asupan kafein, banyak minum air putih, tinggikan posisi kaki pada saat istirahat atau berbaring atau tiduran, mengenakan pakaian yang longgar dan nyaman, rutin berjalan kaki. Untuk mengurangi keluhan, sebaiknya hindari untuk menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Sedangkan keluhan sakit punggung pada ibu hamil trimester 3 disebabkan karena berat ibu hamil dan janin yang dikandung ibu yang semakin bertambah. Janin yang bertambah berat juga memberi tekanan pada syaraf di punggung dan panggul. Selanjutnya karena perubahan hormon progesteron dan relaksin yang dilepaskan merangsang ligamen, serviks, dan persendian melunak serta melonggar sebagai persiapan persalinan. Pelunakan ini juga mempengaruhi dukungan yang diberikan pada tulang belakang ibu dan menyebabkan rasa sakit. Selanjutnya dapat disebabkan karena perubahan postur dan posisi. Kehamilan perlahan-lahan akan mengubah pusat gravitasi ibu menjadi lebih maju. Ini berakibat pada perubahan postur tubuh ibu. Ibu akan cenderung membungkuk atau miring ke belakang yang bisa menimbulkan rasa sakit pada punggung. Stres seringkali berpengaruh pada sakit fisik. Pada masa-masa stres kehamilan, ibu lebih cenderung mengalami peningkatan rasa sakit di punggung. Cara mengatasinya, ibu dapat melakukan peregangan pada bagian punggung ke bawah secara rutin. Dengan menggunakan gerakan-gerakan yang aman ya bun. Melakukan yoga dan meditasi juga dapat menghilangkan stres sehingga sakit punggung bisa berkurang bun. Melakukan kompres dengan air hangat atau es di bagian punggung dan panggul, ini akan membantu mengendurkan otot-otot yang tegang dan mengurangi peradangan. Ibu hamil sebaiknya menghindari tidur telentang. Posisi ini akan memberikan tekanan pada pembuluh darah besar, sehingga menghambat peredaran darah ke tubuh ibu dan janin. Sebaiknya ibu tidur dengan posisi miring ke kiri untuk memperlancar sirkulasi darah serta tidak menekan organ hati yang berada pada sisi kanan. Ibu hamil juga dapat menggunakan bantal sebagai penyangga bagian panggul ketika duduk. Ketika mengambil sesuatu, sebaiknya dilakukan dengan berjongkok terlebih dahulu ya bun, hindari menjangkau benda dengan membungkuk. Ibu berusaha untuk berdiri dan duduk yang tegak agar punggung tetap dalam posisi lurus. Usahakan ibu untuk berdiri dan duduk yang tegak agar punggung tetap dalam posisi lurus ya bun. Hindari penggunaan sepatu hak tinggi. Dan ibu hamil sebaiknya istirahat yang cukup ya bun. Yuk kita lanjut ke keluhan ibu hamil trimester 3 selanjutnya adalah insomnia atau tidak bisa tidur ya bun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu hamil mengalami keluhan susah tidur. Di antaranya yaitu pembesaran ukuran rahim yang membuat ibu hamil merasa tidak nyaman, merasakan kram pada kaki, nyeri punggung, perih atau nyeri pada ulu hati, mual dan mulas, sering buang air kecil di malam hari, hingga stres dan rasa cemas untuk menghadapi persalinan nanti. Cara yang bisa Bumi lakukan untuk mengatasi keluhan susah tidur, yaitu harus memperhatikan posisi tidur. Carilah posisi tidur agar bisa tidur dengan nyaman. Posisi tidur yang disarankan saat hamil tua adalah tidur miring ke arah kiri dengan lutut yang ditekuk. Bila Bumil merasakan keluhan heartburn atau sensasi panas pada bagian dada, Bumil bisa tidur dengan posisi setengah duduk dengan punggung bersandar pada tumpukan bantal. Selanjutnya, Bunda juga bisa memanfaatkan bantal tambahan loh Bun. Selain bisa menyangga tubuh saat posisi bersandar, Bumil juga dapat memanfaatkan bantal biasa atau bantal khusus ibu hamil untuk menahan bagian perut dengan menempatkannya di antara kaki ketika tidur dalam posisi miring. Dengan begitu, ibu hamil akan terasa lebih nyaman. Selanjutnya,
Ibu hamil menerapkan jam tidur. Usahakan untuk menerapkan waktu tidur yang teratur setiap harinya. Disarankan untuk menciptakan suasana tidur yang tenang dan nyaman ya bun. Apabila bunda senang lampunya redup dan tidak terlalu terang, bunda bisa mengatur lampunya mau dimatikan ataupun memakai lampu tidur. Jika bunda senang mendengarkan musik atau murotal, bunda bisa menyetel musik sebelum tidur ya bun. Jika malamnya bumil kurang tidur, sebaiknya sempatkan waktu untuk tidur siang sebentar. Selanjutnya, ibu hamil juga dapat melakukan teknik relaksasi. Agar pikiran dan otot tubuh menjadi rileks, coba lakukan relaksasi menjelang waktu tidur, yaitu dengan mengatur pernafasan, menarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya secara perlahan lewat mulut. Bumil juga bisa melakukan relaksasi dengan yoga atau stretching sebentar sebelum tidur, mencoba aromaterapi atau meminta suami untuk memberikan pijatan agar ibu merasakan rileks. Atau bumil dapat mengonsumsi susu hangat sebelum tidur. Tapi usahakan untuk tidak mengonsumsi kopi, teh atau minuman berenergi yang mengandung kafein ya bun. Yaps, ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu hamil setiap orang itu berbeda-beda ya bun. Intinya, selama hamil, ibu hamil membutuhkan yaitu yang pertama, perhatian dan kasih sayang dari orang sekitarnya, baik suami, orang tua, mertua, ataupun saudara dalam satu rumah atau di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ibu hamil membutuhkan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi tentunya untuk menunjang pertumbuhan janin di dalam kandungan ibu dan untuk kesehatan ibu dan janin. Yang ketiga, ibu hamil harus istirahat yang cukup dan tidak boleh kecapean ya bun, terutama dalam mengerjakan pekerjaan berat itu tidak disarankan bun. Yang keempat, ibu hamil sangat membutuhkan hal menyenangkan dan tidak boleh stres ya bun. Ciptakan suasana atau mood senang selama kehamilan ya bun. Oke, dan sekian belajar bareng kita kali ini ya, bunda-bunda dan teman-teman semua. Selain keluhan atau ketidaknyamanan yang sudah kita pelajari kali ini, tentunya masih banyak keluhan-keluhan lain ya bun. Apabila ada materi atau kata yang kurang tepat, saya mohon maaf ya teman-teman semua. Mohon koreksi dan komen dari bunda dan teman-teman semuanya. Mari kita belajar bersama. Dan terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di video belajar selanjutnya. Dadah!